Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim Denurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang tafsir surat Yusuf ya. Pada pertemuan lalu kita sampaikan bahwasanya akhirnya Binyamin ditahan di kerajaan karena tertuduh telah mencuri piala raja ya. Dan kemudian kakak-kakaknya yang 10 orang mereka sudah putus asa ya, kayaknya tidak bisa merayu Yusuf alaihissalam atau merayu kerajaan untuk menukar Binyamin dengan salah seorang dengan mereka. Ya. Sebagaimana kita sudah sebutkan pada pertemuan lalu, falam mastai'asu minhu khalasu najiyya. Tatkala mereka sudah putus asa ya dari Yusuf ya. Kemudian mereka pun berbisik-bisik di antara mereka. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah. Berkata yang paling besar di antara mereka, tidakkah kalian tahu ya bahwasanya anna Allah qad akhadha 'alaikum anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah. Sungguhnya ayah kalian telah mengambil janji dari kalian. Kita sudah berjanji bahwasanya kita tidak boleh membiarkan Binyamin. Kita harus bawa pulang Binyamin kepada ayah, kepada Nabi Yakub alaihissalam. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Dan sebelumnya kita sudah berbuat kesalahan tentang Yusuf juga berkaitan dengan ayah. Ya, Yusuf telah kita buat kesalahan. Falan abrahal ardu hatta ya'dhana li abi. Maka aku tidak akan meninggalkan kota Mesir ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk balik. Au yahkumallahu li, atau Allah memutuskan hukumnya bagiku. Wa huwa khairul hakimin, dan sebaik-baik memberi keputusan. Jadi yang paling besar tidak mau pulang. Dia malu ketemu ayahnya, merasa bersalah ya. Padahal mereka sudah berjanji kalau apapun yang terjadi pada Binyamin mereka harus pertahankan. Binyamin harus pulang bersama mereka karena sudah diwanti-wanti oleh ayahnya, bahkan sudah diambil janji. Sekarang ternyata Binyamin ketahuan mencuri. Dan mereka tidak bisa menukar Binyamin dengan seorang pun. Mereka sudah berusaha rayu, tapi sang pembesar yaitu dalam hal ini Yusuf alaihissalam tidak mau terima. Kita lanjutkan pada ayat 81, maka sang kakak yang paling tua ini berkata kepada adik-adiknya, Irji'u ila abikum faqulu ya abana. Kembalilah kalian kepada ayah kalian dan ucapkanlah kepada ayah kalian, terangkan dengan jujur, ya abana inna banaka saraq. Wahai ayah kami, sungguhnya putramu yaitu Binyamin telah mencuri. Ya, Binyamin telah mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna. Dan kami tidak menyaksikan ya kecuali apa yang kami ketahui ya. Illa bima alimna ya. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, dan kami sama sekali tidak mengetahui perkara yang gaib. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanyalah kepada penduduk negeri yang kami berada di situ, penduduk kota Mesir. Wal 'ira allati aqbalna fiha. Tanyakan pula lah perkara ini kepada rombongan kafilah dagang yang datang bersama kami ke Mesir. Wa inna la sadiqun, dan kami sungguh-sungguh jujur dalam hal ini. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Maka Nabi Yakub ayah mereka berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Kalian memandang baik perbuatan buruk kalian. Fa sabrun jamil. Dan maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka seluruhnya anak-anakku kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi akhirnya kakak mereka ini mengajarkan kepada adik-adiknya, dia tidak mau pulang, udah kalian pulang, bilang sama bapak, lapor apa yang terjadi. Maka pulanglah mereka ke Palestina,
ketemu ayahnya dengan penuh kesedihan, ternyata Binyamin tertahan, Yusuf sudah hilang, Binyamin tertahan, kakak mereka paling tua tidak mau pulang. Ya. Maka katakanlah mereka berkata, "Inna banaka saraq." Wahai ayahanda, anakmu Binyamin mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna. Kami tidak menyaksikan kecuali yang kami lihat. Kami lihat kenyataannya dia mencuri. Ternyata didapati dalam sukatannya ada piala raja. Dia mencuri. Itu yang kami lihat. Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Kami tidak tahu hal gaib. Ya, ada dua tafsiran, ada yang mengatakan kami tidak tahu kalau ternyata dia bakalan mencuri ayahanda. Kami tidak menduga adik kami ini Binyamin bakalan mencuri. Ternyata dia mencuri. Ini perkara gaib yang kami tidak ketahui. Ada juga tafsiran mengatakan wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Kami tidak tahu bagaimana kejadiannya, tapi intinya dia mencuri. Kami nggak tahu bagaimana ceritanya. Kok tiba-tiba dia diketemukan ada piala dalam sukatannya. Ya. Kemudian mereka sadar seakan-akan ayah mereka tidak percaya sama mereka karena mereka sudah pernah membohongi ayah mereka. Ya, bahkan mereka sangat berbuat drama, ya, berbuat drama, menangis, ya, pulang malam-malam. Sebagaimana kita ceritakan ketika mereka mengatakan Yusuf telah dimakan oleh serigala, mereka berdosa dan ayah mereka tahu mereka berdosa. Ketika mereka laporkan kedua kali bahwasanya Binyamin adiknya Yusuf mencuri, mereka khawatir dituduh juga berdusta, maka mereka berkata, "Was'alil qaryata allati kunna fiha." Wahai ayahanda, kalau engkau tidak percaya, tanyakanlah kepada negeri yang kami berada di situ. Jadi peristiwa ini masyhur, rame, karena pihak kerajaan bikin pengumuman bahwasanya nafqidu suwa al-malik, kami kehilangan piala raja. Pengumuman tersebar di Mesir. Para kafilah-kafilah dagang yang datang pun tahu. Sehingga kalau ayahanda tidak percaya, tanyakanlah kepada penduduk kota Mesir. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanyakanlah kepada penduduk kota. Qaryata maksudnya ahlal qaryati. Ya, tanyakanlah kepada penduduk negeri yang kami berada di negeri tersebut, di kota Mesir. Ya. Sampai sebagian ahli tafsir mengatakan al-qaryah di sini tidak ada majas. Artinya dia mengatakan tanyakanlah negeri Mesir. Bukan penduduk negeri Mesir, tapi tanyakanlah kepada kota Mesir. Karena saking peristiwa tersebut tersebar, seakan-akan dinding-dinding yang ada di kota Mesir, dinding-dinding yang kota Mesir pun tahu tentang kejadian tersebut. Was'alil qaryah. Makanya ini adalah suatu bentuk penekanan metode orang Arab untuk menyatakan suatu hal yang sudah sangat tersebar. Was'alil qaryah. Tanyakanlah kepada negeri. Bukan lagi tanyakan kepada penduduknya. Tanyakanlah kepada kota Mesir, dinding-dindingnya, pohon-pohonnya, rumah-rumahnya. Ya, mereka akan beri kabar bahwasanya memang anakmu mencuri. Ini bukan dari kami aja. Kalau ayahanda tidak percaya, was'alil qaryah, tanyakanlah penduduk negeri, tanyakanlah kepada negeri allati kunna fiha, yang kami berada di kota tersebut. Wal 'aira allati aqbalna fiha. Dan juga tanyakanlah kepada kafilah dagang yang kami datang bersama, kami dari Palestina berangkat bareng menuju ke Mesir dan mungkin kami juga pulang bareng. Mereka juga tahu kejadian ini. Kejadian tersebar bahwasanya Binyamin mencuri. Binyamin mencuri. Wa inna la sadiqun, dan kami jujur wahai ayahanda. Tentu ini membuat sangat sedih. Yakub alaihissalam tidak tahu ilmu gaib. Dia seorang nabi tapi tidak ilmu gaib. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia kemudian mengatakan qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Justru sebaliknya, jiwa kalian menganggap perbuatan kalian yang buruk tersebutlah baik. Seakan-akan ayah mereka tetap menuduh mereka. Kalian enggak benar ini. Kalian jiwa nafsu kalian buat menghiasi kalian untuk menganggap perbuatan buruk kalian sebagai suatu kebaikan. Kalian tetap salah, mereka tetap disalahkan oleh ayah mereka Nabi Yakub. Maka di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang hal ini. Bagaimana sikap Nabi Yakub alaihissalam kepada kakak-kakaknya Yusuf yang seakan-akan ketika melapor Binyamin mencuri, seakan-akan Nabi Yakub tidak menerima laporan tersebut. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya, ini kalau tidak salah pendapat Ibnu Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz, dia mengatakan bahwasanya kali ini Yakub berprasangka dan prasangkanya salah. Dia menyangka bahwasanya ini kakak-kakaknya Yusuf alaihissalam berdusta. Bahwasanya Binyamin tidak mencuri, cuma mereka telah membuat perbuatan atau makar atau tipuan sehingga Binyamin pun tertahan karena mereka cemburu juga kepada Binyamin. Ya, karena ketika mereka menjauhkan Yusuf dari rumah, yakhlu lakum wajhu abikum, ketika awal-awal mereka ingin menjauhkan Yusuf dari rumah, mereka berharap
Kalau Yusuf sudah tidak ada dari rumah mereka, maka ayah mereka akan fokus sayang kepada mereka, kakak-kakak Yusuf. Namun kenyataannya tidak demikian. Ketika Yusuf sudah hilang dari rumah mereka, ternyata ayahnya masih memalingkan kasih sayang kepada Binyamin, adik kandungnya Yusuf. Sehingga mereka juga tidak suka sama Binyamin sebenarnya. Sehingga ada banyak hal yang membuat Nabi Yakub menuduh mereka dengan tuduhan. Bersuudzon kepada mereka. Pertama, sikap mereka terhadap Binyamin, yang mereka masih cemburu kepada Binyamin. Yang kedua, perbuatan mereka sebelumnya. Jadi Nabi Yakub mengkiaskan, menganalogikan, dulu kalian telah membohongi aku tentang perkara Yusuf. Ya, tentang perkara Yusuf. Sehingga kalian sekarang sebagaimana kalian dulu tidak jujur, sekarang kalian juga tidak jujur. Meskipun kalian bilang, tanyakan kepada penduduk Mesir, tanyakan kepada para kafilah dagang. Kalian dulu juga datang malam-malam nangis ya. Padahal bohong ya. Bahkan disebutkan kepada Surah Al-Qadhi, ada seorang wanita kemudian melaporkan datang tentang suaminya begini-begini sambil nangis-nangis ya. Maka sebagian yang hadir mengatakan ini wanita terzalimi, nangis-nangis. Kemudian kata Surah Al-Qadhi rahimahullah berkata, jangan dulu, tunggu dulu. Kita harus dengar dari suaminya dulu. Jangan cuma dengar dari satu pihak. Kalau cuma tangisan membenarkan, bukankah saudara-saudara Yusuf dulu waktu datang melapor Yusuf dimakan serigala, mereka juga nangis. Waja'u abahum isya'a yabkun, mereka juga nangis. Tapi nangisan bohong. Ya, bersandiwara, ya. Betapa banyak penjahat pandai bersandiwara dengan tangisan. Nah, Nabi Yakub alaihissalam karena dia tidak tahu ilmu gaib, dia membangun dugaan beliau alaihissalam berdasarkan masa lalu. Bahwasanya mereka pernah membohongi dia, bahkan bersandiwara, bahkan nangis, bahkan bawa baju Yusuf yang penuh berlumuran darah, semuanya kebohongan. Maka apa yang menghalang mereka untuk berbohong lagi kali ini? Sehingga Nabi Yakub alaihissalam berprasangka buruk kepada mereka meskipun dia tidak mengatakan dengan terus terang, dia hanya mengatakan qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Jiwa kalian yang justru merasa indah perbuatan buruk kalian. Ini pendapat sebagian ulama dengan mengatakan bahwasanya zonnya, persangkaannya Nabi Yakub keliru dan para nabi mungkin saja salah dalam hal ini, ya. Apalagi persangkaan tersebut tidak dia ungkapkan, ya. Dia hanya menyampaikan kalian begini dan begini, ya. Ini pendapat. Dan pendapat ini saya rasa kurang kuat, ya. Pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh Al-Alusi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Beliau menyebutkan bahwasanya maknanya adalah Yakub alaihissalam tetap mencela mereka bukan karena mereka tidak jujur, mereka jujur, tapi mereka punya andil dalam tertahannya Binyamin. Mereka punya andil. Di antara hal yang menunjukkan mereka punya andil kenapa Binyamin tertahan. Yang pertama, ketika ditanya oleh pihak kerajaan, bagaimana kalau kalian mencuri? Mereka mengatakan, qalu man wujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh, ya. Man wujida mata'u fi wujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh, ya. Mereka berkata qalu jaza'uhu ma wujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh. Kata mereka, siapa yang ketahuan ada piala di suketannya, maka dia ditangkap, diperbudak. Ini padahal fatwa ini tidak berlaku dalam syariat Bani Israel. Harusnya mereka berkata, siapa yang ketahuan mencuri, tangkap. Kenapa mereka berfatwa ketika ditanya, bagaimana kalau ketahuan? Mereka mengatakan, siapa yang ketahuan ada piala di suketannya, maka ditangkap. Padahal adanya piala dalam suketan belum tentu pencurian. Belum tentu pencurian. Ya. Jadi mereka yang punya andil sampai Binyamin tertahan karena mereka salah berfatwa. Harusnya mereka fatwanya siapa yang ketahuan mencuri, terbukti mencuri, maka ditahan. Itu dalam fikih Bani Israel. Tapi mereka tidak mengatakan demikian. Mereka mengatakan siapa yang ketahuan ada piala di suketannya maka ditangkap. Padahal keberadaan piala di suketan belum tentu menunjukkan pencurian. Belum tentu menunjukkan pencurian. Tapi ini berarti kesalahan kembali kepada mereka. Yang kedua, ya ketika dituduh Binyamin mencuri, mereka ikut mempermantap tuduhan tersebut. Sebagaimana mereka berkata, qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Kalau
anak-anak ini pencuri, Binyamin mencuri, maka saudaranya sebelumnya Yusuf juga mencuri. Seakan-akan itu hal yang biasa, ini dari keturunan pencuri. Seakan-akan demikian. Dan ini adalah ejekan bagi Binyamin dan mendukung bahwa Binyamin memang kalau mencuri wajar. Seakan-akan wajar. Makanya mereka berkata, "Iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl." Kalau ini Binyamin mencuri wajar karena kakaknya sebelumnya Yusuf juga mencuri. Seakan-akan mereka dari keturunan pencuri. Ini ternyata adalah mencela Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Jadi mereka punya andil dalam tertahannya Binyamin. Ini yang Allah alam Al-Alusi mengatakan bahwasanya Yakub alaihissalam mencela mereka dari sisi ini. Ya, harusnya mereka bela. Harusnya mereka bilang jangan dulu tangkap. Harusnya mereka tidak sembarang berfatwa. Oh kalau ketahuan gini, harusnya mereka bicara yang benar, kemudian mereka cek dulu, pembuktian dulu. Bukan dengan mudah mereka melepaskan adik mereka Binyamin ditahan oleh pihak kerajaan Mesir. Makanya Yakub berkata, "Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra." Sungguhnya jiwa kalianlah yang telah menganggap baik perbuatan buruk kalian. Fasabrun jamil, tetapi aku tetap bersabar dengan sabar yang indah. Sabar yang indah yaitu sabar tidak mengeluh kepada manusia sebagaimana sudah kita jelaskan. Ada sabrun jamil ya. Sabar jamil itu tidak mengeluh kepada manusia. Kalau mengeluh, mengadukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengeluhkan Allah kepada manusia, tapi mengeluhkan manusia kepada Allah. Itu namanya sabrun jamil ya. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka seluruhnya ya. Mendatangkan mereka seluruhnya ketiga-tiga anakku yaitu Yusuf, kemudian Binyamin dan juga kakak mereka yang paling besar. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, Al-Alim yang Maha mengetahui, kemudian Al-Hakim yang Maha bijak dalam segala keputusannya ya. Perhatikan di sini. Lihatlah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam justru semakin percaya, semakin yakin bahwasanya Yusuf akan segera kembali ketika di puncak-puncak kesulitan. Sebelumnya dia tidak pernah mengatakan demikian. Dia hanya menangis berdoa kepada Allah agar Yusuf kembali. Kemudian ketika kondisi semakin buruk, Binyamin juga hilang tertahan. Anak paling tua juga tidak mau pulang di saat puncak-puncak. Di saat puncak-puncak kesulitan, maka dia semakin yakin bahwasanya Allah akan mendatangkan mereka bertiga. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Dia ucapkan itu. Semoga Allah membalikkan mereka, anak-anakku kepadaku seluruhnya, justru ketika di puncak-puncak kesulitan. Dan ini diantara sunnatullah yang berlaku. Saya bacakan perkataan Al-Alusi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, فَإِنَّهُ قَدْ جَرَتْ سُنَّتُهُ تَعَالَى أَنَّ الشِّدَّةَ إِذَا تَنَاهَتْ يَجْعَلُ وَرَاءَهَا فَرَجًا عَظِيمًا. Beliau berkata, sunnatullah telah berlaku. Bahwasanya kesulitan jika sudah mencapai pada puncaknya, menjadikan di balik kesulitan tersebut adalah pertolongan yang besar, solusi yang besar. Jadi ini sunnatullah berlaku. Kalau sudah kesulitan ada, kesulitan. Ketika sudah memuncak, di puncak-puncaknya, idza tanahat itu di puncak-puncaknya, yaj'alu wara'aha farajan 'aziman. Maka di balik itu akan ada pertolongan yang besar. Ya, dan ini dalilnya sangat banyak ya. Dan ini diketahui oleh para anbiya. Ketika justru Yakub alaihissalam semakin pede untuk percaya kepada Allah, semakin merasa pertolongan segera datang ketika dia di puncak kesulitan, ketiga anaknya tertahan tidak pulang-pulang. Ya. Tidak pulang ya. Ini banyak seperti saya sudah pernah sampaikan dalam satu kajian, seperti Nabi Musa alaihissalam ketika terjebak di laut merah, kemudian di belakangnya pasukan Fir'aun yang begitu ratusan ribu banyak, di depan ada kematian, di belakang ada kematian, tidak ada tempat lari. Maka murid-muridnya berkata, "Innalam mudrakun, kita pasti ketangkap." Justru murid-muridnya atau pengikutnya mengejek Musa, "Wahai Musa, katanya mau selamat. Kita sekarang mau kemana? Kita pasti ketangkap. Di depan Laut Merah kita nggak mungkin nyebrang, di belakang ada pasukan Fir'aun yang begitu banyak, kita pasti mati." Saat itulah di puncak-puncak kesulitan justru Nabi Musa semakin pede dengan berkata, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Sekali-sekali tidak bersamaku Allah, Rabbku, dan dia akan beri jalan keluar bagiku. Ya. Dan seperti itu ya. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika musuh-musuh dia bersama Abu Bakar dalam goa Jabal Thawr, musuh-musuh sudah di depan mulut goa. Sampai Abu Bakar berkata, "Lau nadhara ahaduhum ila tahti qadamaihi la absarana." Kalau salah satu dari mereka tengok ke bawah pasti sudah lihat kita. Kita ketahuan mereka itu sementara mereka pemuda-pemuda yang kuat membawa pedang-pedang yang terhunus.
Di saat-saat genting tersebut justru Nabi Muhammad SAW berkata, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan khawatir, sungguhnya Allah bersama kita. Ya. Ma dhannuka ya Abu Bakr bisnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar tentang dua orang yang Allah ketiganya? Jadi sunnah berlaku, sunnatullah berlaku. Kalau di puncak kesulitan biasanya di balik itu ada pertolongan yang besar. Ya. Kata Nabi SAW, "Inna ma'al usri yusra." Sebenarnya juga Al-Qur'an, ya. Innal faraja ma'al karbi. Sungguhnya pertolongan bersama dengan penderitaan. Ya. Sesungguhnya pertolongan datang bersamaan dengan kesulitan, bersama dengan kesulitan. Maka demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika anaknya tertahan, Binyamin, ya, dan Yusuf sudah entah kemana. Kemudian anak paling tua juga tidak mau pulang, maka dia mengatakan, "Asallahu ayyatiyani bihim jami'an." Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka semua kepadaku. Kemudian dia berkata, "Innahu huwal alimul hakim." Allah yang Maha mengetahui. Allah Maha bijak. Subhanallah, dia serahkan. Semua ini dilakukan di balik hikmah. Meskipun saya tahu atau tidak tahu, Allah hakim, bijak. Allah menjadikan Yusuf hilang. Allah menjadikan Binyamin tertahan. Allah menjadikan kakaknya enggak mau pulang. Semua dibangun di atas ilmu dan hikmah. Karena Allah Al-Alim Al-Hakim. Itulah, di saat-saat genting kita harus tetap husnudzan kepada Allah. Ya, kita yakin di balik semua itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Kita mungkin enggak sampai akal kita. Tapi yakinlah di balik semua yang terjadi musibah apapun, kegentingan yang sangat sudah memuncak, sudah klimaks, yakinlah di balik itu semua ada hikmah yang Allah kehendaki. Kemudian kata Allah, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Kemudian dia pun berpaling dari mereka. Nabi Yakub berpaling dari anak-anaknya, kemudian dia berkata, "Ya asafa ala Yusuf." Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Itu kesedihanku. Asafa maksudnya syiddatal huzn. Ya Allah, betapa sedihnya aku terhadap Yusuf. Wa biyaddat ainahu minal huzni. Maka kemudian kedua matanya menjadi putih, ya, karena kesedihan yang amat sangat, ya. Fahuwa kadhim, dan dia menahan amarahnya kepada anak-anaknya, ya. Di sini lihat Nabi Yakub alaihissalam begitu saking sedihnya sampai kedua matanya menjadi putih. Ada yang mengatakan maksudnya penglihatannya menjadi sangat lemah, tapi dia masih bisa melihat. Ada yang mengatakan dia buta, benar-benar buta karena saking sedihnya air matanya terus beraktivitas nangis sampai akhirnya tidak bisa melihat. Sampai buta, ya. Sampai buta. Kemudian dia berkata, "Ya asafa ala Yusuf." Maka dia ingat lagi kepada Yusuf. Dia ingat lagi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa ingat lagi kepada Nabi Yusuf? Karena Yusuf yang merupakan sumber segala kesedihannya. Adapun Binyamin hilang itu semakin melengkapi kesedihannya. Kakak nomor 1 juga tidak mau pulang, ini melengkapi. Tapi muasal daripada kesedihan adalah terpisahnya dia dari Yusuf puluhan tahun. Ya, yang sebelumnya tidak pernah mengatakan demikian, ketika kesedihan bertumpuk, ingat lagi kepada Yusuf. Ya asafa ala Yusuf. Ya Allah, betapa sedihnya aku terhadap Yusuf. Wa biyaddat ainah, maka kedua matanya menjadi buta karena saking banyak menangis. Fahuwa kadhim, dan dia menahan. Al-kadhim di sini, ya, ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan fahuwa kadhim. Di kadhim itu kazmu, disebutkan dari bahasa Arab, ya. Dikatakan bahwasanya kadzamasika, ya, kadzamasika itu kalau tempat air sudah full, diisi air seperti tempat air yang terbuat dari kulit, diisi air kalau sudah full diikat ujungnya. Kalau tambah lagi sudah akan meluber. Itu namanya kadham. Jadi sebentar lagi meluber. Sudah full diikat, sebentar lagi meluber air tersebut. Itu namanya kadzmusiqa, ya. Jadi kemudian dibawa kepada makna bahwasanya orang kalau sudah kadzim, maksudnya dia sudah menahan, mau meledak, mau keluar, ya. Apa yang dia tahan? Sini ada khilaf. Ada yang mengatakan dia menahan amarah kepada anak-anaknya. Dia sabar, dia kalau dia marah wajar. Dia anak-anaknya kurang ajar, durhaka, telah memisahkan dia daripada adik mereka Yusuf masih kecil, dan bagaimana nasib adik mereka Allah alam enggak tahu. Kurang ajar, betapa tega mencelakakan adik mereka sendiri. Betapa tega mereka anak-anaknya ini memisahkan antara Yakub dengan Yusuf alaihissalam. Sekarang mereka bikin masalah lagi, adik Yusuf tidak bisa kembali. Jadi dia benar-benar marah, menahan amarah. Fahuwa kadhim,
sedih bercampur dengan amarah. Ini pendapat pertama. Saking sedihnya sampai matanya putih kemudian buta, dia menahan amarah untuk tidak marah kepada anak-anaknya. Karena dia mengatakan fasabrun jamil. Kesabaranku sabar yang indah. Sabar yang indah itu tanpa disertai dengan kemarahan. Tanpa disertai dengan mengeluhkan Allah kepada manusia, curhat kepada manusia, tidak. Pendapat yang lain mengatakan fahuwa kazim, maksudnya dia menahan kesedihannya, makzum. Ya. Kesedihannya sudah memuncak. Dan ini cocok kayaknya pendapat kedua ini kuat ya. Artinya karena memang kesedihan dia sudah bertumpuk dari Yusuf hilang, kemudian sekarang Binyamin kakak nomor 1 juga tidak mau pulang, sehingga sudah kesedihan sudah di puncak kazim seperti tadi tempat air yang kalau diisi akan tumpah, sudah di puncak. Ya. Akhirnya ketika dia menahan kesedihan yang sangat besar itu, anak-anak ini komentar lagi. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka anak-anaknya ini komentar lagi setelah Yakub mengatakan ya asafa ala Yusuf, betapa sedih ya aku kehilangan Yusuf. Ya tentu ini kesalahan mereka anak-anak ini. Anak-anak ini komentar lagi. Harusnya diam aja. Mereka tahu mereka sumber kesalahan. Mereka yang bohongi bapak mereka puluhan tahun yang lalu, sampai sekarang mereka masih bohongi bapak mereka. Kemudian Nabi Yakub ingat kepada putranya, ya asafa ala Yusuf. Betapa sedih kesedihanku dengan hilangnya Yusuf. Anak-anak komentar, kakak Yusuf komentar. Mereka berkata, qalu tallahi, demi Allah, tafta'u tadhkuru Yusuf. Engkau terus-menerus ingat-ingat Yusuf, tidak berhenti. Sudah puluhan tahun masih ingat Yusuf. Sekarang Binyamin hilang, ingat Yusuf lagi. Sudah itu, maksudnya lupakan aja sudah Yusuf. Kenapa harus diingat-ingat? Tafta'u tadhkuru Yusufa. Kau tidak berhenti-berhenti mengingat Yusuf. Hatta takuna haradan, sampai kau menjadi harad. Harad itu ada yang mengatakan, saking sedih sampai kurus, namanya harad. Ya, ada yang mengatakan maradhan musfiyan ilal halak, yaitu penyakit yang membuat kau binasa. Au takunu minal halikin, atau kau mati. Artinya kau ingat-ingat Yusuf sampai badanmu kurus sampai kau seakan-akan sudah mau mati, atau kau bakalan mati gara-gara ingat Yusuf. Ini menunjukkan bahwasanya kesedihan bisa membuat orang meninggal, dan banyak. Kesedihan yang mendalam membuat orang bisa meninggal dunia. Ya. Bisa membuat orang meninggal dunia. Ya. Sehingga anak-anaknya kemudian menyindir bapak mereka. Enggak berhenti ingat Yusuf terus. Lihat badanmu haradan. Sampai kurus. Ya. Atau takuna kau hampir mati, atau kau bakalan bisa meninggal gara-gara sedih ingat Yusuf terus. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sang ayah Yakub alaihissalam, dia tidak mencela mereka, dia hanya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya mengadukan bathi wa huzni, kesedihanku hanya kepada Allah, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu ya dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Perhatikan di sini kata Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa husni ila Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanyalah mengadukan. Aku hanyalah mengadukan atau mengadukan. Innama ashku bathi wa huzni. Bath dan al-huzn. Al-bath. Kemudian al-huzn. Apa bedanya antara al-bath wal huzn? Apa bedanya? Ada dua pendapat ya, secara umum ada beberapa pendapat, tapi ini khilaf. Ada yang mengatakan pendapat pertama bahwasanya al-bath adalah syiddatul huzn. Al-bath sama dengan syiddatul huzn. Al-bath adalah kesedihan yang sangat parah. Puncak kesedihan. Saking puncaknya, al-bath itu kan bahasa Arab asalnya adalah penyebaran, seperti basariyah, Allah menyebarkan angin ya. Di antaranya kalau kita lihat ada live itu al-bath al-mubashir, yaitu siaran langsung. Jadi al-bath itu ingin menyebarkan. Al-bath artinya apa? Wa basta fiha min kulli dabbah, kata Allah tebarkan
Di atas muka bumi seluruh hewan-hewan melata. Al-bas itu bahasa Arab artinya menyebarkan. Artinya begitu puncak kesedihan seorang kalau sudah mencapai derajat al-bas, dia tidak bisa tahan, dia harus curhat. Harus dia curahkan, curahan hati. Kalau dia enggak curhat, dia repot. Karena sudah pada puncak kesedihan. Nah, kata Nabi Yakub alaihissalam, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku mengadukan selalu kepada Allah. Sehingga maknanya aku selalu mengadukan kepada Allah, ya. Aku selalu mengadukan kesedihan kepada Allah. Kesedihanku kepada Allah. Sama saja kesedihan ringan atau berat. Ringan al-huzn atau berat, semuanya aku keluhkan kepada Allah. Aku tidak pernah keluhkan kepada manusia. Ini tafsiran pertama. Jadi al-bath artinya siddatul huzn, kesedihan yang sangat parah. Al-huzn adalah kesedihan yang biasa. Pendapat yang kedua, ini disinggung oleh Tahrir bin Ashur, ini disinggung oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Adapun Tahrir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, dia menyebutkan al-bath adalah al-bath yaitu kekhawatiran tentang apa yang terjadi ke depan, kekhawatiran tentang apa yang terjadi di depan. Dia mirip dengan gham, ya, tapi dia berkaitan dengan Yusuf. Artinya dia mikir Yusuf, nggak tahu ke depan bagaimana. Dia pikirkan itu, sehingga sedih. Nggak tahu Yusuf ini apa yang terjadi pada dia, hidup atau tidak. Hidup, tapi hidup kalau hidup kemana, gimana nasibnya? Apakah jadi budak? Apakah jadi pembantu? Apakah disiksa oleh orang? Dia nggak tahu, membuat dia gelisah terus. Adapun al-huzn tentang masa lalu, al-huzn kesedihan terkait masa lalu. Dan dalam hal ini terkumpul pada Yakub kedua-duanya. Kedua-duanya terkumpul pada Yakub. Pada Yakub. Dari sisi mana? Dia sedih atas hilangnya Yusuf pada masa lalu. Maka dia hazan, al-huzn. Dia sedih dengan hilang terpisahnya dia dari Yusuf. Sejak masa lalu, puluhan tahun lalu dia sudah sedih. Kemudian dia masih sedih tentang apa yang terjadi dengan Yusuf. Dia bingung. Apa yang terjadi? Dia tidak tahu ilmu gaib. Tidak ilmu gaib. Inilah yang membuat terkumpul al-huzn dengan al-bas kepada Nabi Yakub sehingga dia menangis. Al-Hasan al-Basri mengatakan, menurut pendapat Hasan al-Basri, Yakub terpisah dari Yusuf selama 80 tahun dan setiap hari dia menangis. Wa huwa ahabbu khalqillah ila Allah, dan ketika itu dialah orang yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah ketika itu Nabi Yakub alaihissalam, tapi dia menangis setiap hari. Dia menangis setiap hari. Jadi menurut saya ikhwan ini juga pelajaran bagi kita. Bahwasanya bukan berarti ketika kita diuji, dikasih musibah, bukan berarti Allah benci sama kita. Kalau memang musibah adalah tanda kebencian, berarti Yakub adalah orang yang paling dibenci oleh Allah. Tapi justru Nabi Yakub paling diuji oleh Allah ketika itu, diuji dengan terpisah dari mungkin lebih parah daripada ujian kurangnya harta, lebih parah daripada ujian sakit, penderitaan kelaparan, lebih parah ujian terpisah dari anak yang paling dia cintai. Buah hatinya, samaratu fuadihi. Terpisah. Kalau mati mungkin selesai. Kalau mungkin anak meninggal, ya sudah, mungkin menangis hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Ini enggak, anaknya hilang entah kemana, dan dia tahu anak itu tidak mati. Karena Nabi Yusuf pernah berkata kepada ayahnya, ayahanda aku melihat syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Aku melihat ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, rembulan, matahari sujud kepada aku. Berarti anaknya ini akan hidup. Bagaimana nasibnya enggak tahu. Ini yang membuat dia selalu sedih. Lain halnya kalau Yusuf sudah meninggal, selesai urusan. Yusuf masih hidup, dia tahu Yusuf masih hidup. Tapi bagaimana nasibnya dia enggak tahu. Ini sangat rindu ingin melihat anaknya. Sehingga tiap hari menangis. Jadi intinya ujian sangat dihadapi oleh Nabi Yakub sangat-sangat berat. Dan bisa jadi tanda cinta Allah kepada Nabi Yakub. Kata Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Sungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Ya. Man aradallahu manjurillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah mengenai kebaikan baginya, Allah berikan ujian kepadanya. Semua orang kita lihat orang soleh, orang baik semuanya diuji. Nggak ada yang nggak diuji. Ujian mereka rata-rata berat.
Ujian mereka rata-rata berat. Tapi kita lanjutkan. Maka Nabi Yakub berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku hanya mengadukan kesedihanku, kepedihan, kepiluan yang aku hadapi hanya aku keluhkan kepada Allah. Itu namanya, itu yang disebut dengan sabrun jamil. Sabar ada bertingkat-tingkat. Di antara sabar yang indah. Sabar indah apa? Sabar indah itu apa? Tidak mengeluh pada manusia. Kalau mengeluh kepada Allah itulah sabar. Ingat, Nabi Yakub alaihissalam bertanya, "Ustaz, Nabi Yakub seorang nabi, kenapa dia tidak terima? Kenapa dia tidak sabar?" Kita bilang dia sabar. Dia sabar. Beda kalau tidak sabar, kalau dia protes dengan takdir Allah, itu namanya tidak sabar. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang kalau terkena musibah, dia robek-robek bajunya, dia tampar-tampar pipinya, dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Kenapa ini? Kenapa itu? Namanya itu protes terhadap keputusan Allah. Itu tidak boleh. Adapun tangisan, seorang tidak bisa mengontrol hatinya. Bukan protes kepada ciptaan Allah, tidak, tapi sedih kehilangan seorang yang dicintai. Oleh karena Nabi SAW pernah menangis. Dalam hadis Nabi menangis, beberapa kali menangis. Sampai ada buku tentang tangisan-tangisan Nabi. Di antaranya disebutkan Nabi menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Ibrahim masih kecil, anak laki-laki satu-satunya ketika itu, yang lain tentunya Rasulullah punya anak sebelumnya, Abdullah dan Qasim, tapi meninggal. Kemudian anak-anak perempuan 4 orang, kemudian ada laki-laki namanya Ibrahim. Maka Rasul ketika meninggal masih kecil, masih dalam masa susuan, Rasulullah pegang di pangkuan Nabi. Kemudian dia meninggal dunia, Nabi pun menangis. Setelah berkata, "Innal aina la tadma", sungguhnya mata itu mengeluarkan air mata. Ya. Wa innal qalba la yahzan, sungguhnya hatiku sangat sedih. Rasulullah yang demikian. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sangat sedih dengan kepergianmu hai Ibrahim. Ya. Demikian ketika anaknya Zainab membawa anaknya Zainab sakit dibawa kepada Nabi, sementara dia seakan-akan mau meninggal. Nabi melihat Nabi menangis. Cucunya. Ya. Jadi kalau ada pun tangisan, disebut juga ketika Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi menangis. Terisak ketika pamannya meninggal dunia, paman yang sangat dia cintai, meninggal dalam perang Uhud, ya. Yang sangat dia banggakan, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang umurnya mirip dengan umur Nabi, 2 tahun lebih tua saja, saudara sepersusuannya, sekaligus ammunya, pamannya, meninggal dengan cara dicincang, membuat Nabi menangis. Ya. Maksud saya, menangis tidak bisa dikontrol, ya. Apalagi sekarang Yakub alaihissalam, dia selalu ingat Yusuf, ini ujian bagi dia menangis. Dia bukan protes dengan takdir Allah, enggak. Makanya dia mengatakan innahu huwal alimul hakim. Allah Maha berilmu, Allah Maha bijak. Dia tahu. Cuma hatinya tidak bisa kuasa menahan kesedihan. Sampai nangis sampai matanya buta, ya. Tetapi sebenarnya mengatakan justru ketika dia menangis dia selalu mengadu kepada Allah. Itulah ibadah. Terkadang seorang dikasih kesedihan, dia tidak mengeluh kepada manusia. Dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bertahun-tahun sampai puluhan tahun. Itu adalah ibadah yang luar biasa yang dijalani oleh Nabi Yakub. Kesabaran dan mengeluhkan kesedihannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tangisan dia tidak bisa mengontrolnya sampai dia menangis sampai akhirnya buta. Ya. Beda dengan orang yang kemudian menangis, kemudian menunjukkan perbuatan yang menunjukkan tidak ridho dengan keputusan Allah. Dengan lempar sini, robek sini, banting sini, maki sana, maki sini. Berarti kalau dia begitu, berarti dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Lain kasusnya dengan Nabi Yakub alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan kepiluan hatiku hanya kepada Allah, dan aku tahu yang kalian tidak tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan ya sudah saya tidak perlu banyak bahas. Ya, intinya aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Yaitu seakan-akan dia berkata, aku berharap Allah merahmatiku dengan kelembutannya dan Allah tidak menyia-nyiakan harapanku. Ya. Makanya ketika itu dia semakin percaya, semakin yakin bahwasanya pertolongan akan segera. Makanya dia mengatakan, asallahu ayyatiyani bihim jami'an, semoga Allah mendatangkan mereka. Dan benar, setelah itu dia kemudian memotivasi anak-anaknya untuk mencari Yusuf. Dia berkata, ya bani yadhabu
Wahai anak-anakku, udah intinya enggak usah banyak bicara. Carilah Yusuf, kabar tentang Yusuf. Fatahassasu min Yusuf wa akhihi, cari kabar tentang Yusuf dan saudaranya. Sebelumnya dia tidak pernah suruh anak-anaknya cari kabar. Dan mereka juga sudah tidak tahu Yusuf kemana. Tidak zaman sekarang komunikasi mudah, medsos mudah. Nabi Yusuf hilang dari mereka, mungkin ada yang bilang 40 tahun yang lalu, ada yang mengatakan 80 tahun yang lalu, ada yang mengatakan pokoknya puluhan tahun. Mereka sudah tidak berpikir tentang Yusuf. Entah kemana mereka, ya jelas nggak tahu, dunia luas. Entah pergi kemana Yusuf. Tapi di saat-saat genting seperti ini justru ayahnya bukan mengatakan cari kabar tentang Binyamin, selamatkan dia. Bukan, malah justru bicara tentang Yusuf yang sudah hilang 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu. Fatahassasu wa ya bani yadhhabu, perintah, wahai anak-anakku, idhabu, pergilah kalian. Fatahassasu min Yusuf wa akhihi, cari kabar tentang Yusuf dan saudaranya Binyamin. Adapun kakak mereka yang paling tua jelas tahu kondisi dia bisa pulang, cuma dia saja tidak mau pulang. Tidak ada urusan. Yang penting dua orang ini bagaimana nasib mereka tidak jelas. Fatahassasu, tahassus maksudnya menjadi ihsas, yaitu cari-cari kabar. Dengan mendengar, dengan melihat, dengan itu tahassus, cari kabar tentang Yusuf dan saudaranya. Fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Kecuali orang kafir. Para ulama bahas tentang hukum putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan bisa mencapai derajat kafir, ada yang mengatakan cuma dosa besar. Kapan putus asa merupakan kekufuran? Jika kemudian dia menyangka bahwasanya Allah tidak mampu menghilangkan penderitaan ini. Ini putus asa namanya. Allah tidak mampu. Allah enggak mampu. Ini berat, terlalu berat. Allah tidak mampu. Tuhan pun tidak mampu. Ini putus asa yang meragukan kekuasaan Allah, dan ini kufur, ya. Atau dia mengatakan dia putus asa kenapa? Allah enggak tahu kondisi saya. Allah enggak ngerti. Allah enggak tahu kondisi saya. Gimana Allah mau tolong saya? Allah tidak tahu kondisi saya. Manusia terlalu banyak. Gimana saya mau diurus oleh Allah? Ini juga kekufuran. Ini juga apa? Kekufuran. Atau dia mengatakan Allah tidak karim, Allah tidak karim, ya. Putus asa. Ini semua sebab kekufuran. Meragukan kekuasaan Allah. Seakan Allah tidak mampu menghilangkan penderitaan ini. Yang kedua, Allah tidak tahu penderitaanku. Yang ketiga, Allah buruk, Allah tidak mulia. Ini kekufuran. Tapi kalau tidak sampai derajat tadi, seperti dijelaskan oleh Alusi, bahwasanya kalau dia merasa putus asa bukan karena, tapi dia merasa putus asa karena dosa saya terlalu besar, sehingga kayaknya Allah tidak kasih saya rahmat. Nah, ini tidak sampai pada derajat kekufuran. Dia merasa malu dari Allah. Dia tahu Allah Maha Penyayang. Dia tahu Allah Maha Kuasa. Dia tahu Allah mampu. Cuma dia bilang, aduh saya ini siapa? Dosa saya terlalu banyak. Ya Allah tidak bakalan ngelihat saya. Itu kalau seperti itu dosa besar. Tidak sampai pada kekufuran. Ya, jadi beda antara putus asa sampai pada derajat kekufuran dengan putus asa sampai pada derajat dosa besar. Dua-duanya tentunya tercela. Makanya Nabi Yakub berkata, wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayasu min rauhillah illa qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir, ya. Orang kafir, ya. Akhirnya mereka berangkat dan mereka menuju kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang mereka tidak tahu itu Nabi Yusuf. Mereka menyangka Yusuf adalah pembesar di Mesir. Maka Allah berkata setelah itu, falamma dakhalu alaihi, tatkala mereka bertemu dengan Yusuf, mereka masuk. Yang mereka tahu Yusuf yang telah menyandera dan menahan Binyamin. Ini pembesar Mesir yang telah menahan adik mereka. Mereka tidak tahu ini Yusuf. Mereka berkata, qalu ya ayyuhal azizu, maka mereka minta dikasihani oleh Yusuf. Jadi mereka buka dulu. Kalau Yusuf kasihan sama kita, kita bisa minta pembebasan bagi Binyamin. Lihat orang ini kasihan sama kita atau tidak. Maka mereka jelaskan kondisi mereka. Mereka berkata, ya ayyuhal azizu, wahai sang bangsawan, wahai pembesar, massana wa ahlana dhurru. Sungguh kami telah ditimpa dengan penderitaan. Bukan cuma kami ditimpa penderitaan, wahai bangsawan, wahai pembesar. Keluarga kami di Palestina juga ditimpa dengan penderitaan. Dan Yusuf tahu keluarga mereka berarti keluarga Yusuf. Berarti bapaknya, ibunya, tantenya, bibinya. Subhanallah, Yusuf mendengar keluhan mereka. Jadi Yusuf orang sangat lembut, sangat mudah memaafkan. Ya. Makanya Syekh Sa'di ketika menafsirkan ini mengatakan, raqa lahum riqatan syadidah. Maka Yusuf benar-benar sedih ketika mendengar aduan mereka. Masana wa ahlana dhurru. Wahai paduka, wahai pembesar Mesir, wahai bangsawan Mesir,
Sungguhnya kami ditimpa penderitaan. Bukan cuma kami, demikian juga keluarga kami di Palestina ditimpa dengan penderitaan. Wajibna bibidha'atin muzjatin. Sekarang kami ingin beli lagi suketan gandum, tapi kami enggak bawa bayaran seperti sedia kala. Dulu kami bawa dirham untuk beli, sekarang kami enggak punya apa-apa. Cuma bidha'atin muzjatin. Cuma dirham yang buruk, yang jelek, tidak cukup. Tidak cukup karena kami menderita. Tidak cukup untuk beli gandum. Ya. Fa'aufi lanal kail, maka penuhilah timbangan kami, takaran kami meskipun duit kami kurang. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin, semuanya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Dan ini dalil bahwasanya kalau seorang membeli sesuatu kemudian dia tidak menawar, ya, artinya dia tidak menawar, maka itu termasuk sedekah. Ini barang dia bisa tawar lebih ringan, ya. Dia tahu barteran dia lebih besar daripada nilai barang tersebut. Dia tidak tawar. Kalau dia tawar dia bisa, tapi dia tidak tawar, maka itu sedekah. Di antara dalilnya ini. Dia menganggap ini duit tidak cukup, mau ditukar dengan barang yang mewah. Ya, tidak usah tawar-tawar. Kalau Yusuf tawar bisa ya, kamu uang segitu ya, saya kasih suketan separuh misalnya. Tapi Yusuf nggak tawar. Dia bilang kalau kau kasih tidak usah ditawar, maka kau sudah bersedekah kepada kami. Makanya di antara sedekah yang tersembunyi, ya, yang kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu, di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, seorang bersedekah tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kiri tidak tahu, yaitu dia benar-benar menyembunyikan. Di antaranya dia beli barang, dia tidak tawar. Dia tahu dia bisa tawar, dia tahu ini orang ini butuh. Orang ini lagi perlu, lagi susah, dia beli aja, enggak usah ditawar. Udah, kalau perlu kembali enggak usah ambil, itu sedekah kelihatan. Ya. Tapi kalau dia tidak tawar, itu sedekah lebih menghormati penjual. Berapa? 10.000 langsung kasih aja. Enggak usah tawar. Berapa ini? Yang lain dia enggak tawar. Dia tawar bisa. Dia tahu ini memang biasa penjual ngangkat harga dulu, untuk ditawar dia tidak mau tawar. Namanya sedekah yang tersembunyi. Membeli barang dengan bayaran lebih mahal daripada harga yang sungguhnya, ini kalau kita niatkan sedekah maka menjadi sedekah. Mereka berkata, penuhilah takaran kami wa tasaddaq alaina, bersedekah kepada kami, innallaha yajzil mutasaddiqin. Perhatikan di sini, mereka tidak mengatakan, kata mereka, bersedekahlah kepada kami, niscaya Allah akan balas kebaikanmu. Mereka meyakini Yusuf orang kafir. Mereka menyangka Yusuf orang kafir karena Yusuf tinggal di Mesir dan bukan beragama Bani Israel. Bukan beragamanya agama mereka. Dan mereka tahu namanya orang kafir tidak akan dibalas amal solehnya. Makanya kakak-kakaknya Yusuf menggunakan kata yang umum. Dia mengatakan, innallaha yajzil mutasaddiqin, sungguhnya Allah memberi balasan kepada orang bersedekah. Mereka tidak mengatakan Allah akan balas kebaikanmu. Karena mereka ragu, Yusuf ini bukan orang Islam. Mau sedekah kaya pun tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau di dunia ya mungkin. Ya, makanya mereka datang dengan lafal umum. Kaidah umum, innallaha yajzil mutasaddiqin, Allah membalas kebaikan orang yang bersedekah. Ini namanya tauriyah. Ta'rid atau tauriyah. Intinya Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendengar keluhan mereka, maka dia pun sedih. Akhirnya dia bongkar kartu. Dia mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ya. Mereka berkata, Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui keburukan yang pernah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih jahil? Yusuf bongkar kartu. Masih ingat enggak apa yang kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih jahil? Tapi Yusuf ngomongnya baik. Dia tidak kalian berengsek, dia tidak melepaskan dendam, tidak, dia ngomong baik. Dia sayang kepada kakaknya meskipun kakaknya berbuat buruk kepada dia. Dia cuma ingatkan kesalahan harus ditegur. Harus ditegur. Dia tidak mengatakan kalian kurang ajar dulu, tapi justru dia kasih uzur. Dia mengatakan ketika kalian masih jahil, beda. Dulu kalian melakukan itu karena kalian jahil. Ini ada no' minal uzur, kata sebagian ahli tafsir. Ini seakan-akan Yusuf kasih uzur kepada mereka, perbuatan mereka karena kejahilan mereka. Sekarang mereka sudah berubah. Ya. Antum jahilun, tidak ingat ke kalian. Ya. Kenapa Yusuf tidak mengatakan, tidak apa yang kalian melakukan terhadap aku, terhadap adikku, terhadap bapakku? Enggak. Bapaknya tidak disebutkan situ karena bapak mereka tidak hadir ketika itu. Pembicaraan antara mereka, dan mungkin kalau disebutkan terlalu berat lagi. Intinya perbuatan mereka salah terhadap Yusuf sudah jelas salah terhadap bapak mereka, tapi sudah tidak perlu disinggung. Sekarang berkaitan dengan Yusuf dan adiknya. Ya.
Maka Yusuf berkata, tidakkah kalian ingat kesalahan kalian yang kalian lakukan kepada Yusuf dan adiknya? Id antum jalan ketika kalian masih jahil. Mereka sadar, qalu a innaka la anta Yusuf, kok tahu masalah Yusuf? Wahai bangsawan, kok kamu tahu masalah Yusuf? Mereka lihat lagi bangsawan tersebut. A innaka la anta Yusuf, apakah engkau Yusuf? Mungkin Yusuf buka, ada yang mengatakan Yusuf membuka tersenyum dengan bibirnya, dengan giginya. Mereka tahu giginya Yusuf kayak begitu. Mereka, oh ini giginya Yusuf, adik kita dulu. Atau Yusuf alaihissalam membuka mahkotanya sehingga kelihatan, ini adik kita Yusuf. Intinya mereka melihat ciri-ciri yang ada pada ciri Yusuf itu beda. Yusuf sudah masih kecil, sekarang sudah besar. Tapi namanya anak kecil, orang besar tetap masih ada ciri-ciri khasnya. Akhirnya mereka mulai lihat, mereka sadar. Kata mereka, innaka la anta Yusuf. Apakah engkau adalah Yusuf? Maka Yusuf alaihissalam buka kartu. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ya. Kata Yusuf alaihissalam, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Aku Yusuf dan ini saudaraku Binyamin, saudara sekandungku yang kalian dulu melakukan kesalahan kepada kami. Ana Yusuf wa hadha akhi. Ini saudaraku. Ya. Qad manna Allahu alaina, Allah telah memberikan karunia kepada kami. Ya. Innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Di sini Yusuf alaihissalam buka kartu dan dia mengatakan Allah telah beri karunia kepada kami. Alhamdulillah. Apa yang kalian lakukan ternyata alhamdulillah Allah berikan kami karunia kepada aku, kepada adikku Binyamin. Kemudian sungguhnya siapa yang bertakwa, bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ini kunci dalam menghadapi segala permasalahan. Bertakwa dan bersabar. Seorang kalau punya takwa, punya sabar, urusan apapun akan dia bisa hadapi. Namun kebanyakan orang atau banyak orang hanya takwa, terkadang tidak bersabar, terkadang bersabar tidak bertakwa. Dua-duanya harus ada. Bersabar, iya bersabar, tidak mengeluh, tapi takwa juga kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, menjalankan ketaatan, ya. Jadi gabung antara sabar dan takwa. Dan Yusuf alaihissalam sejak diuji sampai dia diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dia sabar dan takwa. Dilempar oleh kakaknya dalam sumur, dilepaskan bajunya, dijual sebagai budak, bekerja sebagai budak, dirayu oleh Zulekha, dipenjarakan. Semua dia hadapi dengan sabar dan takwa. Itu yang membuat keselamatan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Dia ingatkan, dan ini pelajaran bagi kita semua. Innahu may yattaqi wa yasbir. Saya bersabar dan bertakwa. Bukan cuma sabar dengan takwa, bukan cuma takwa disertai dengan sabar. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang berbuat baik. Dan lihat, Allah beri ganjaran kepada Yusuf di dunia sebelum akhirat. Maka seorang jangan berprasangka buruk kepada Allah, menyangka bahwasanya segala ganjaran hanya di akhirat saja. Tidak. Betapa banyak orang diberi kemudahan di dunia dengan sabar dan takwa. Sebelum di akhirat Allah kasih. Dan di akhirat tidak ada apa-apa. Di dunia tidak ada apa-apanya. Akhirat lebih besar. Tapi di antara bentuk kemuliaan Allah kepada hamba-hambanya, Allah berikan di dunia sebelum di akhirat. Yusuf alaihissalam contohnya. Ya. Yusuf berbuat ihsan. Dalam segala kegiatan buat ihsan. Sejak dia dilempar, dia buat ihsan kepada dia. Tahu Allah maha melihat dia. Ketika dia dijadikan budak, dia tahu Allah maha melihat dia. Dia ihsan. Ketika dia dirayu, dia tahu Allah melihat dia. Dia hadirkan, Allah tahu sedang melihat dia, sedang menilai dia. Ketika dia di penjara, dia pun tahu. Dalam segala ujian yang dihadapi Yusuf, dia ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu, yakinlah Allah melihatmu. Itu hadir dalam hati Yusuf. Maka seorang hendaknya selalu berbuat ihsan. Kalau berbuat ihsan, Allah tahu tentang hati kita dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan ibadah kita, ya. Kemudian mereka berkata, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Kata mereka, ya. Sungguh Allah telah memberikan engkau, melebihkan engkau atas kami. Wa in kunna la khati'in, dan sungguh kami adalah orang-orang yang bersalah. Mereka ngaku salah di hadapan Yusuf alaihissalam. Sungguh kami benar-benar salah. Menyesal. Kami benar-benar salah. Bagaimana dulu mereka ingat kesalahan mereka terhadap Yusuf, ya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, qala la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan bagi kalian sejak hari ini. Dan lihat ini perkataan Yusuf yang kita pegang, insyaallah kita dalam pertemuan berikutnya akan kita jelaskan. Dia mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan bagi kalian sejak hari ini. Tidak ada cercaan, tidak ada menjelek-jelekan, tidak ada, ya. Bahkan yaghfirullahu lakum, bahkan Yusuf mendoakan mereka, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, sebaik-baik penyayang. Jadi luar biasa, sikap memaafkan Yusuf yang luar biasa.
Saatnya harusnya dia marah, harusnya dia maki-maki, harusnya dia menjarakan mereka, harusnya dia dilampiaskan, justru tidak. Justru dia mengatakan la tathriba alaikumul yaum, tidak ada cercaan lagi. Dia memaafkan, sabrun jamil. Saful jamil. Kita dalam Al-Qur'an namanya hajrun jamil, sabrun jamil, ada safun jamil. Fasfahis safhal jamil, kata Allah. Maafkan dengan maafkan yang indah. Di antara makna maafkan yang indah adalah tidak mengungkit, tidak mencela. Kata Nabi Yusuf, la tasrib, tidak ada celaan. Ada orang maafkan tapi maki-maki dulu, kamu kurang ajar, kamu brengsek, saya maafkan. Enggak. Yusuf enggak. Kakak-kakaknya bilang kami salah, selesai. La tasriba alaikumul yaum, tidak ada cercaan bagi kalian. Benar-benar Nabi Yusuf memaafkan. Oleh karenanya disebutkan dalam suatu hadis ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah, setelah diusir sekitar 8 tahun dari kota Mekah, harus pergi ke hijrah ke kota Madinah. Pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah. Saatnya Nabi kalau ingin melampiaskan kemarahan, saatnya. Saatnya Nabi untuk membasmi orang Quraisy, saatnya. Mereka sudah bertukuk lutut, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kemudian Nabi kumpulkan mereka. Mereka masih musyrik, dikumpulkan oleh Nabi SAW. Nabi bertanya kepada mereka, "Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Apa yang akan aku lakukan kepada kalian, wahai orang-orang musyrikin? Nabi bilang, apa yang aku lakukan kepada kalian? Kalau Nabi marah, Nabi mau melampiaskan kemarahan, saatnya. 8 tahun lalu diusir, dikejar-kejar, mau dibunuh. Sekarang mereka di hadapan Nabi. Nabi SAW berkata, kata mereka kepada Nabi, "Anta akhun karim, engkau adalah saudara kami yang baik. Ibnu akhin karim, engkau bapakmu juga baik." Ya. Mereka puji-puji Nabi, dan kau tidak akan melakukan kepada kami kecuali kebaikan. Maka Nabi berkata, "Ma aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf." Ya, aku tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf. Nabi mengambil pelajaran Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat memaafkan. Ya, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada cercaan bagi kalian mulai hari ini. Subhanallah. Idhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian bebas. Kata Nabi, bebas, silakan. Musyrik serahkan, bebas. Artinya mereka banyak masuk Islam. Setelah itu. Ini sifat maafkan Yusuf alaihissalam luar biasa, maafkan tanpa mencela. Bahkan dia berjanji tidak akan ada cercaan bagi kalian, tidak ada ungkit-ungkit kesalahan. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan depan باذنillah taala. Demikian saja ikhwan akhwat para peserta kajian Denurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.